Tuhan mengizinkan kita kembali, boleh sama-sama ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Tema kita hari ini adalah menghadapi goncangan supaya kita menjadi umat pemenang. Menghadapi goncangan supaya kita menjadi umat pemenang. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sekali lagi saya baca 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan hari ini firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua supaya kita berjaga-jaga, siap sedia, jangan lengah, jangan tidur secara rohani. Bahkan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan saat ini Tuhan mengingatkan kita di akhir zaman supaya kita berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Berdiri teguh dalam iman. Jangan goyah. Kita harus bertambah teguh dalam iman. Yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki identik makhluk yang kuat, pemberani, suka tantangan. Maka dikatakan firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki dan tetap kuat. Itulah caranya. Itulah yang kita harus lakukan supaya kita menang dalam menghadapi goncangan, situasi yang sulit, yang menakutkan saat-saat sekarang ini. Kemudian mari kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati, lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55:6, carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kalau ada masalah, pandang Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Kalau kita pandang manusia, kita akan menjadi lemah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, kita tahu Allah kita, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Maka pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dan yang kita berkati di saat kita tidak mampu lagi, maka pertolongan kita, tangan Tuhan akan memegang kita, menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita di akhir zaman ini hidup dalam pertobatan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh kita bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berkata, buatlah jalanmu dalam hidupku ya Tuhan. Kalau kita masih izinkan Tuhan tinggal diam di rumah kita masing-masing, lakukan mesbah doa, kita semakin dekat kepada Tuhan. Banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa memuji Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hayati arti Paskah, makna Paskah yang baru saja kita rayakan. Kita hidup dalam kuasa Paskah, mengalami Paskah, kita bangkit. Ketika kita takut menghadapi kondisi yang terjadi sekarang ini, perkatakan terus Mazmur 91 ayat 5. Engkau tahu terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, sebab malaikat-malaikatnya akan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Perkatakan ini supaya Tuhan dari bahaya yang sangat menakutkan akhir-akhir ini. Jangan takut. Tuhan izinkan terjadi keadaan kondisi yang sekarang ini di bangsa kita, bahkan di dunia,
melatih kita untuk kita mendekat pada Tuhan. Amin. Melatih kita untuk kita mendekat pada Tuhan. Oleh kesenangan dunia banyak orang lupa Tuhan. Tapi dengan keadaan yang sulit sekarang ini, banyak orang mencari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan izinkan terjadi kondisi seperti sekarang ini. Kita mendekat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menasihati kita, jangan takut. Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa di dalam neraka. Pesan Tuhan kepada kita, hendaknya kita takut kepada Tuhan. Orang yang takut pada Tuhan, maka dia menjaga dirinya hidup selalu berkenan dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut. Ketika Yesus ditangkap lalu dikuburkan, murid-murid Tuhan mereka masuk ke rumah-rumah dengan pintu terkunci. Mereka ketakutan. Setelah bangkit berkata, damai sejahtera kamu. Terimalah damai sejahtera. Nah, Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera kepada kita di dalam kesulitan, di dalam kesusahan kita. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang tidak seperti yang diberikan, maka jangan gelisah hatimu. Damai dari Tuhan. Sama Tuhan. Buka hati, biarlah Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Marilah kita mengandalkan campur, serahkan hidup kepada Tuhan. Undang Tuhan bekerja dalam hidup. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Janji Tuhan meninggalkan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Janji akan akhir zaman. Amin. Amin. Maka jangan takut. Hiduplah hari demi hari dengan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi hayati makna Paskah. Thomas awalnya dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ketika murid-murid yang lain berkata, Yesus sudah bangkit, Thomas berkata, saya tidak percaya. Beriku ke lambungnya, saya tidak percaya. Tak kalah Yesus datang berkata kepada Thomas, lihatlah bekas paku yang ada di tangan, cucukkanlah jari. Lalu dia berkata, ya Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mengapa orang sukar berhati bangkit menyelamatkan dosa kita? Maka kita diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
Rasul Paulus berkata bahwa perjalanan kami bukan dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Maka setiap saat, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, percaya Tuhan menyertai dan undang Tuhan di dalam setiap kegiatan pekerjaan kita. Supaya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita banyak pergumulan. Kita sudah banyak berdoa. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Doa kita seolah-olah menabrak tembok. Kita kelelahan. Kita lelah menghadapi keadaan ini. Tapi Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Berdoalah terus. Berdoalah terus. Pada doa adalah kekuatan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Itulah sebabnya dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Maka kehendak Tuhanlah yang terbaik. Oleh sebab itu, hari ini pesan Tuhan kepada kita, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat dalam iman kepada Yesus Tuhan kita. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Dia Tuhan yang mengerti, yang peduli keadaan kita. Dan Tuhan tidak biarkan kita. Yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Satu hal, mari kita mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi. Sadarlah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan.